Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Dan di video kali ini saya mau bahas tentang weekly one shot one kill, tapi bukan di pair gold, tapi di pair Euro USD. Dimana kan kemarin pas NFP saya ada 3 pair yang hit TP, ada gold, ada Euro USD, dan ada NZD USD. Nah, Euro USD kali ini itu cukup menarik karena masih berhubungan juga dengan sweep liquidity di video terakhir yang saya upload. Dan ini juga metode yang sama yang teman-teman mungkin bisa belajar sesuatu karena polanya selalu berulang di dalam market seperti itu aja. Ketika mata teman-teman terlatih untuk melihat polanya, teman-teman akan lebih mudah dalam menemukan setup dan juga punya kepercayaan diri untuk entry. Oke, jadi gimana caranya saya bisa dapetin 142 pip di dalam Euro USD? RR-nya lumayan nih, 3,7%. Jadi hampir 4% hanya dari trade ini doang. Gitu ya. Jadi inilah ketika teman-teman berhasil menemukan sebuah high probability entry dengan risk and reward yang bagus begini. Wah, ini satu setup aja cukup teman-teman. Bayangin aja kalau 1 bulan hanya dari satu pair Anda sudah dapat 3,7%. Wah, cantik kan? Apalagi ini hit TP-nya pas awal bulan lagi gitu kan. Nah, jadi gimana cara saya bisa mendapatkan setup ini? Dan satu hal yang saya kurang suka juga dengan forex itu lama banget ya teman-teman. Jadi kalau Anda lihat ini Euro USD ini butuh waktu 2 minggu sampai dia take profit. Jadi hanya sideways baru pas NFP dia ada energetic movementnya. Nah, oke, kita breakdown aja gimana caranya saya bisa dapetin entry ini. Oke. Nah, yang pertama adalah kalau teman-teman lihat ini adalah dimana order saya kejemput di tanggal 22 April 2024. Jadi sebelum ini saya sudah mengenali ada sebuah perubahan struktur, baru tanggal 22 April ini terjemput. Nah, pertanyaannya begini nih. Kemarin sampai bahas 2 episode mengenai market structure shift. Lalu saya bilang, market structure shift itu adalah kita harus menunggu ada sweep liquidity dulu, lalu ada swing high atau swing low yang di break, baru kita mulai cari entry. Nah, kok yang ini nggak ada bang? Waduh, gimana nih gitu ya. Di sini kalau kita lihat, di sini sudah ada sweep liquidity-nya, tapi kan belum ada market structure shift-nya. Loh, kok belum ada market structure shift-nya, tapi kok sudah bisa entry buy? Oke, jadi ini kita akan mulai masuk lebih dalam lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ada berbagai macam cara untuk market structure shift gitu. Cuman yang kemarin itu memang yang paling dasar sesuai dengan yang saya bilang, itu kan dasar untuk market structure shift. Tapi juga walaupun dasar jangan diremehkan karena itu betul-betul itu letak probability entry untuk market structure shift yang pertama itu yang paling besar dibanding yang lain. Yang ini sebenarnya agak lebih beresiko gitu ya. Karena kita belum menemukan adanya perubahan struktur di sini, betul kan? Habis sweep liquidity kan dia hanya masih sideway doang, gitu kan? Hanya sideway doang di sekitaran sini. Nah, gimana cara saya bisa berhasil menemukan entry-nya dan menemukan bahwa sudah ada reversal pattern dari bearish ke bullish-nya? Yang pertama dimulai dari tanggal 15 April di sini. Apa yang terjadi di 15 April, teman-teman? Kalau sudah nonton dua video kemarin tentang liquidity sweep, harusnya bisa jawab nih. Apa yang terjadi dengan candle ini? Apa yang terjadi dengan candle ini sehingga saya ketika ngelihat candle ini, saya tahu sudah mulai ada reversal pattern di time frame yang lebih kecil. Coba ayo ditebak, coba kira-kira apa yang terjadi dengan candle ini? Saya melihat apa dari candle ini? Nah, kalau teman-teman bilang bahwa candle ini adalah candle yang gagal melakukan displacement, candle yang hanya melakukan sweep liquidity di previous day sebelumnya, maka benar. Karena kan benar kan, ini kan low of the day-nya, low previous daily low-nya kan, daily low kemarin gitu. Nah, candle ini kan mencoba membreak lebih rendah lagi, tapi ternyata gagal, closing candle-nya cuma jadi doji doang, dan dia hanya melakukan sweep liquidity di previous daily low. Nah, ketika saya ngelihat ini, saya mulai ngelihat nih, wah, walaupun belum ada market structure shift di time frame yang besar, tapi di time frame yang kecil saya pasti bisa menemukan sesuatu. Sehingga apa yang saya lakukan, saya mulai pindah ke time frame yang lebih kecil. Ingat kemarin time frame alignment-nya, kalau D1 pasangannya dengan H1 ya teman-teman ya. Jadi kalau time frame alignment-nya, kalau Anda maksudnya struktur marketnya Anda lihat dari daily, maka nanti Anda breakdown ke time frame lebih kecilnya di H1. Jadi kita masuk time frame lebih kecil aja di H1 ya. Nah, ternyata kalau dikecilkan ke time frame H1, ini yang terjadi di time frame H1-nya. Ada sell side liquidity di sini.
Oke, dia melakukan sweep liquidity. Lalu ini adalah swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya, betul? Lalu swing high ini sudah di break dengan displacement candle, sehingga di time frame H1 sudah ada perubahan market structure dari bearish menuju bullish. Dan area yang saya kotak ini nih adalah area smart money reversal, di mana smart money mulai memitigasi order sell mereka diubah pelan-pelan sideways. Apa yang terjadi dengan akumulasi ini? Setiap kali Anda melihat ada akumulasi di bawah sebuah sweep liquidity, di bawah sebuah sell set atau di atas buy side, sebenarnya smart money itu sedang memitigasi. Mereka lagi pelan-pelan hari demi hari, dari waktu ke waktu mereka sedang mengubah posisi mereka, posisi sell mereka mulai liquidin sedikit demi sedikit, dan mereka mulai mengubah menjadi posisi buy. Jadi itulah yang terjadi dalam proses akumulasi. Karena itu akumulasi di dalam ICT adalah permulaan dari semuanya. Anda mau ngomong apa? PO3 misalkan, Power of 3, selalu dimulai dari accumulation. Anda mau ngomong apa lagi? IPDA Market Cycle, itu juga dimulai dari apa? Akumulasi lagi, betul? Sebelum terjadi reversal, pasti ada akumulasinya, dan lain-lain. Jadi, proses ini adalah proses mitigasi, proses akumulasi ketika smart money sedang mengubah posisi sell order mereka sedang order pairing dengan posisi buy-nya. Oke? Dan sudah ada market structure shift di sini, tapi saya nggak langsung entry gitu ya. Di kali ini saya mau ngelihat dulu karena kan ini kan karena ini lebih high risk entry, jadi saya mau lebih hati-hati. Oke? Jadi walaupun saya sudah melihat market smart money reversal di sini, saya sudah melihat market structure shift di sini, saya nggak langsung buru-buru entry. Dan itu teman-teman nggak perlu FOMO ya. Nggak perlu ketakutan gitu, nggak perlu ketakutan ketinggalan harga tuh, nggak usah takut teman-teman. Forex itu market yang sangat liquid. Anda ketinggalan gerakan movement di hari ini, besok masih ada teman-teman. Jadi santai aja, slow aja kalau market Forex gitu ya. Dan itu juga Anda nggak perlu FOMO, akan selalu ada bagiannya kok buat Anda. Kalau memang itu adalah bagian Anda, pasti Anda akan dapat bagiannya, nggak akan tertukar dengan orang lain kok gitu ya. Jadi di sini saya masih menunggu, dan ternyata betul keputusan saya menunggu karena ini kan masih terlalu dini ya. Kalau kita lihat di time frame daily-nya juga masih terlalu dini. Jadi saya masih menunggu di sini apa yang terjadi, apakah sudah akan ada rejection yang besar. Karena nanti ketika sudah ada rejection yang besar ke atas, betul-betul ada gerakan displacement candle ke atas dan meninggalkan sebuah PD array, maka saya bisa entry di situ. Jadi walaupun saya nggak pernah ngincer entry yang terlalu terlalu lembah atau terlalu pucuk gitu. No, saya nggak peduli entry saya di lembah atau yang di pucuk. Yang saya pedulikan adalah apakah entry saya high probability. Mau itu di pucuk ya, mau itu di lembah ya, mau itu di tengah-tengah, saya nggak peduli. Yang saya pedulin bukan posisinya, karena saya trading bukan untuk impress people. Tujuan saya trading adalah untuk make money gitu, bukan impress people atau untuk show off di sosial media. Tujuan saya trading adalah untuk make money. Jadi saya nggak peduli, saya nggak dapat di pucuk atau nggak dapat di lembah, saya nggak peduli. Yang saya pedulin apakah ketika saya mau entry, betul-betul posisi entry saya, area entry saya itu betul-betul high probability setup. Apakah entry saya itu adalah PD array yang overlapping satu sama lainnya, dan juga termasuk di area diskon atau premium sesuai dengan biasnya. Oke? Jadi saya biarin aja di sini, saya masih menunggu. Saya mau menunggu ada gerakan kencang ke atas, displacement candle, dan meninggalkan PD array, dan di sana saya baru entry. Oke? Tapi ini ciri-ciri pertamanya sudah ada di time frame besar. Narasinya apa yang kita lihat? Narasinya sudah ada sweep liquidity, tidak mampu melakukan penurunan lebih dalam, dan kemungkinan setelah market tidak mampu melakukan penurunan lebih dalam, maka market akan melakukan apa? Reversal. Oke? Lalu begitu dipindah ke time frame kecilnya, ternyata narasi di time frame kecilnya juga berjalan harmoni dengan time frame besarnya. Bahwa di time frame kecilnya sudah ada sell side liquidity, sudah ada sweep liquidity, sudah ada market structure shift. Tapi saya nggak buru-buru entry, karena kan kita lihat ini masih penurunan doang begini. Apakah hanya displacement candle begini saya berani entry? Saya nggak terlalu suka dengan yang begitu. Saya mau lihat dia betul-betul ada lonjakan harga yang kencang dulu ke atas, baru nanti saya cari entry-nya lagi. Oke? Jadi saya nunggu beberapa hari kemudian. Oke, lalu tiba-tiba beberapa hari, minggu kemudian lagi. Beberapa hari kemudian, dan kemudian ini yang saya lihat nih. Ternyata betul-betul beberapa hari kemudian ada lonjakan harga yang kenceng ya. Dan ini juga bagian sini lihat nih. Semua di sini sudah di buy stop sini semua sudah diambil sama dia.
Nah, ketika dia sudah mampu nge-break nggak cuma swing high yang ini, tapi swing high ini juga sudah mampu di-break, di sini nih saya senang nih. Artinya sudah mulai ada rejection kuat ke atas. Artinya mungkin smart money sudah mulai selesai pairing ordernya dan sudah mau mulai bergerak ke atas. Lalu tiba-tiba berapa hari kemudian, dia balik lagi ke sini, kembali ke order block yang ini. Oke, ingat ya, bearish candle terakhir yang di breakout dengan displacement candle, dia balik ke order block ini dan ternyata order block ini mampu menahan, rejection lagi, lalu saya melihat ada apa di sini? Ada fair value gap kecil di sini. Oke. Nah, inilah yang saya pakai dengan sebagai entry saya. Ketika saya melihat ada strong rejection candle, rejection pattern seperti ini, lalu dia balik lagi meretest order block di sini dan ternyata ke reject lagi gitu ya. Saya maka melihat di sini sudah mulai ada kemauan, kekuatan untuk mulai terjadi reversal pattern. Saya ngeliat di sini ada fair value gap, saya tarik Fibo dari swing low ini ke swing high ini, dan di sini juga adalah area optimal trade entry yang bertepatan juga dengan fair value gap di H1-nya. So saya setup entry-nya di sini dan betul ini hari Senin berarti ya. Hari Senin dia kejemput. Oke, hari Senin dia kejemput, itu kan saya pasang stop loss-nya lebar, teman-teman lihat nih. Oke, stop loss saya taruh di bawah sini. Oke, bukannya di low ini, tapi lebih bawah lagi. Saya kasih range lagi beberapa pip di bawah. Kenapa? Karena saya mau jadiin ini swing trading gitu. Jadi saya nggak mau pusing gitu, ngerti ya teman-teman? Maksudnya saya nggak mau pusing, nggak mau terlalu banyak liatin chart. Jadi gimana caranya? Ya udah gitu. Begitu saya ketemu ini, stop loss-nya saya lebarin aja sekalian gitu. Saya kasih space, ruang bergerak yang lebih banyak supaya saya nggak cemas gitu ketika nanti order saya dijemput ya. Jadi gitu ya. Nah, ketika ternyata betul hari Senin udah dijemput, saya juga nggak terlalu nyangka kalau hari Senin udah dijemput gitu ya. Dan saya juga agak ngeri-ngeri sedap. Waduh, hari Senin udah dijemput nih gitu ya. Bisa jadi kan hari Selasa nanti dia nge-sweep lagi gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu ya, sesuai dengan analisa sebelumnya. Di sini ada fair value gap, ada optimal trade entry di bawah weekly open juga. Lalu juga kalau di hari Senin ini kan midnight open di area sini, maka ini juga di bawah midnight open. Jadi semua udah align, semua udah confluence. Jadi ketika jemput ya sudah, udah kejemput, ya udah biarkan dia berjalan. Stop loss juga udah saya kasih lebar biar dia bisa punya ruang gerak lebih dalam lagi. Dan dia berjalan, teman-teman. Dia berjalan seperti teman-teman tahu, butuh waktu tadi 2 mingguan untuk akhirnya hit take profitnya. Di mana exitnya sekarang? Exitnya tuh sebenarnya teman-teman ya kalau exit mah bisa teman-teman di mana aja gitu ya, di external liquidity mana aja. Di sini kita lihat ada high di sini, high nganggur di sini, out high di sini, ini bisa jadi exitnya. Tapi saya pakai di sini. Oke, agak aneh ya gitu ya. Kok pakai di sini? Kenapa pakai di sini gitu? Ya kenapa pakai di sini? Karena di area sini saya menemukan beberapa confluence lagi. Yaitu apa? Kan di sini kan kalau kita lihat di time frame daily-nya kan di sini yang saya tandain ini kan adalah daily fair value gap. Kalau Anda lihat consequent encroachment-nya itu kan di sini. Oke. Jadi saya percaya bahwa harga akan bisa mampu masuk sampai ke area daily fair value gap ini, minimal dia menyentuh consequent encroachment-nya. Tapi saya nggak mau ambil resiko sebesar itu karena kalau saya exit di sini pun saya udah dapat 3,7%, jadi ya udah lebih dari cukup gitu. Nah, satu lagi ketika saya tarik Fibo gitu ya, saya pakai standar deviasi di hari Senin, untuk di hari Senin dan Selasa itu ketemu nih. Kalau hari Senin standar deviasinya kan antara di standar deviasi 2 sama 25-nya ini kan kalau tengah-tengahnya kan sejalan juga dengan consequent encroachment-nya. Lalu di hari Kamis ini juga kalau pakai standar deviasi ini 1 sama 1,5-nya di area sini juga, di area kisaran consequent encroachment. Jadi saya punya kepercayaan diri kalau market mampu masuk menembus ke daily fair value gap, minimal dia menyentuh consequent encroachment-nya. Cuman saya nggak mau ambil resiko sebesar itu karena saya melihat bahwa ketika saya hitung risk and reward-nya, bahkan ketika saya berhasil nyampe di sini pun saya sudah dapat 3,7% gitu. Jadi itu udah lebih dari cukup gitu ya. Saya nggak perlu sampai ke sini. Jadi ini adalah area exit. Bagaimana menentukan area exitnya? Saya memakai beberapa confluence. Confluence-nya adalah consequent encroachment di daily fair value gap-nya. Saya pakai standar deviasi di hari Senin. Saya pakai standar deviasi di hari Rabu atau Kamisnya. Dan semuanya menemukan area confluence yang sama gitu. Semuanya menuju di area ini. Oke?
Jadi kurang lebih itu cara saya menemukan exitnya. Dan ini terjadi, dan lihat bagaimana betapa cantiknya market ketika dia menyentuh consequent encroachment dari their value gap-nya. Begitu NFV dia naik ke atas, menyentuh consequent encroachment di daily fair value gap, kemudian closing candle di bawah apa? Closing candle di bawah consequent encroachment. Ini, teman-teman, memberikan narasi sesungguhnya. Oke? ICT berkata bahwa body candle itu menceritakan kisah sesungguhnya, sementara wick itu hanya untuk melakukan, wick tugasnya adalah untuk melakukan damage-nya. Jadi, walaupun memang wick-nya itu menembus dari consequent encroachment-nya ini, oke, masuk ke area standar deviasi ini, betul cantik banget ya, kekuatan standar deviasi ini luar biasa memang. Tapi lihat dong closing body-nya di mana dua candle ini. Closing body dua candle ini nggak ada satupun yang mampu melebihi consequent encroachment di daily FVG-nya. Artinya apa? Artinya market belum ada kemauan untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Oke? So, jadi ini cara saya, dan kita lihat bahwa ini garis apa? Ini garis daily order block. Oke, jadi kalau Anda ke daily, Anda nemuin nih, ada daily order block di sini. Dan dia juga kemarin ketika naik, dia turun lagi, menyentuh daily order block, lalu baru naik dan kena consequent encroachment-nya. Oke, jadi ini cara saya menemukan exit-nya. Oke, walaupun nggak harus begini gitu, karena kan balik lagi ya, ini kan cuma analisa. Anda tarik standar deviasi, apakah akurasinya 100%? Ya enggak. Balik lagi nggak ada akurasi 100%. Makanya saya juga pakai exitnya di sini, di buy side liquidity di sini. Oke. Dan itu aja jadinya yang di video kali ini gitu ya. Saya tutup dengan satu quote ini dari Inner Circle gitu ya, either open your eyes to the candles or you open your ass to the market gitu ya. Jadi agak sedikit kasar kata-katanya, tapi ya ini benar teman-teman. Begitu mata Anda sudah terlatih untuk melihat bagaimana price action, bagaimana cara smart money bekerja, bagaimana cara smart money memanipulasi market, bagaimana cara smart money memitigasi ketika dari bearish order flow menjadi bullish order flow. Ketika mata Anda sudah terlatih melihat semua itu dengan clean chart, tanpa indikator, tanpa bantuan apapun, mata Anda, alam bawah sadar Anda sudah menangkap, Anda akan menemukan betul-betul sebuah kepercayaan diri, sebuah confidence yang betul-betul luar biasa. Anda udah gak peduli lagi deh tuh sama orang mau ngomong apa. Teman-teman, saya udah ninggalin semua grup analisa yang terlalu berisik buat saya. Tiap hari ketika Senin udah mulai berisik, ada yang ngomong satu biasnya ke sini, abis itu mereka berantem dan segala macam. Dulu saya masuk di semua grup itu. Tapi tebak apa yang terjadi setelah saya mengenal ICT dan saya sudah menemukan pattern saya, gaya saya sendiri dalam trading, saya keluar dari semua grup itu. Saya gak peduli lagi orang mau ngomong apa. Saya percaya diri, saya punya confidence terhadap analisa saya sendiri. So, jadi latih mata Anda untuk melihat bagaimana cara smart money bekerja. Latih mata Anda melihat bagaimana cara smart money memanipulasi market, dan Anda akan mulai berubah total teman-teman dalam dunia trading. Anda nggak akan takut lagi saat ketemu dengan siapapun, karena Anda punya kepercayaan diri, Anda punya pride, terhadap cara Anda menganalisis market. Jadi itu aja teman-teman, simple banget, dimulai dari sub liquidity di awal. Setelah di breakdown ke time frame lebih kecil, ada smart money reversal di sana, tapi saya nggak langsung entry karena itu kan masih sideways di bawah. Saya menunggu ada rejection candle, ada displacement candle yang lebih besar dan meninggalkan PD array. Lalu saya mulai masuk di PD array itu. Lalu saya exit menggunakan standar deviasi, dan juga tadi kalau kita lihat di time frame besarnya di daily fair value gap. Dan saya dapat 3,7% hanya dalam satu trade ini doang. Dan 3,7% itu lebih dari cukup teman-teman. Kalau Anda konsisten, Anda nggak usah pusing. Anda pilih satu pair, kuasai baik-baik pair itu, kenali pair itu baik-baik, pelajari bagaimana manipulasi pair itu, pelajari bagaimana pair itu melakukan sweep liquidity, pelajari semuanya karakternya sampai Anda ngerti. Dan kalau Anda konsisten, Anda dalam 1 bulan, Anda hanya perlu mencari satu setup aja, satu setup di mana itu bisa memberikan Anda high probability entry dan risk reward yang besar. Anda sudah 90% lebih hebat dan lebih konsisten dibanding seluruh trader di seluruh dunia ini.
Dan bayangkan kalau Anda setiap bulan konsisten 23%, 23%, 23%. Di akhir tahun, dalam 12 bulan, hanya dengan satu setup, Anda cari 23% per bulan, Anda bisa dapetin sekitar 30% per tahun. Dalam waktu 3 tahun, Anda sudah melipat gandakan modal trading Anda. Dan apa yang terjadi 10 tahun ke depan ketika Anda konsisten melakukan itu? 1 bulan cari 1-2 high probability setup, kejar 2-3%, berhenti. Bulan depan cari lagi 1-2 setup, high probability entry, risk and reward 2-3%, berhenti. Lakuin itu terus selama setahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun. Anda nggak perlu kejar profit 20%, 30%, 40%, karena itu semua hanya menjerumuskan Anda. Oke? Kita mau bertahan lama di industri ini, kita mau bertahan 10-20 tahun terus masih ada di industri ini. Bahkan impian saya pribadi, saya pengen turunin ilmu saya ke anak-anak saya supaya mereka punya bekal di masa depan. Mereka terserah mau lakuin apapun, saya dukung itu. Tapi kalau mereka nanti satu hari nanti ketika mereka tumbuh lebih dewasa dan mereka punya passion di dunia forex, saya mau ngajarin mereka sesungguhnya gimana cara algoritma itu bekerja. Karena skill ini teman-teman, skill trading itu adalah high probability skill. Adalah harga skill yang begitu mahal ketika Anda sudah menguasainya. Jadi ayo latih mata Anda, belajar bareng-bareng, backtest, pelajari, pilih satu pair, pelajari karakternya, dan kuasai betul-betul. Sehingga Anda betul-betul jadi master di pair itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti Anda boleh request mau tema apa lagi. Dan nanti akan saya baca nanti. Dan juga buat teman-teman yang belum join di grup Telegram, kalau Anda mau join di grup Telegram silakan, linknya ada di deskripsi. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Happy cuan semuanya dan bye-bye.